beda gitu kan. Pasti juga untuk Tuhan Yesus dan untuk adik-adik di rumah. Adik-adik gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa Kavi. Oke, kalau gitu, kalau udah semangat ya Pak, udah semangat kan ya adik-adik. Sekarang silakan bagi berdiri. Kita berdiri aja, kita langsung mau nyanyi lagu Mars PA. Siap ya semuanya? Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, mengatakan terang Injil. Terkenallah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam impian. Tuhan berikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, ganti diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus wartawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, sudah semangat nih. Kita mau bikin semakin semangat lagi. Kita mau nyanyi satu lagu pujian, judulnya Haleluya Ku Memujimu Tuhan. Langsung nggak berani? Tetap berdiri ya Dade. Kita gerak sama-sama ya. Haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Jadi tetap berdiri, kita akan berdoa ya, yang berdoa pembukaan ini. Gimana sih Kak berdoa Dade? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan nafas kehidupan buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan kembali beribadah IMPA tanggal 27 September di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Persiapkan hati dan iman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk deh. Oke adik-adik,
Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Masih semangat ya adik-adik? Semangat dong Kak pastinya. Nah, boleh sambil duduk ya Kak ya? Boleh, tetap duduk ya. Nah, adik-adik sambil duduk kita akan memuji nama Tuhan. Yesus memanggil. Silakan Kak Meli. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama Tuhan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh hati kita kan senang, bebas dosa hatimu tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitab aja Kak, nggak apa-apa. Dibuka sama-sama di Amsal 23 ayat 12. Oke? Amsal 23 ayat 12. Cuma satu ayat ya Kak Nat. Nah, dengan ini kita hanya satu ayat aja. Kalau sudah semuanya Alkitabnya boleh diberi tanda gini. Kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Siap? Mari kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami akan mendengarkan sebentar lagi sedikit dari firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati Kak Natali dan juga Kak Afi agar boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati lidah bibir hamba-hamba-Mu ini agar boleh Tuhan adik-adik mendengarkannya dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita berdiri ya Kak ya. Berdiri. Karena satu ayat Kak Nat, kita bacanya sama-sama. Sama-sama. Adik-adik di rumah mungkin bisa ikut membacanya ya bersama kakak-kakak di sini. Di Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amin. Oke, boleh duduk kembali. Kita juga duduk Kak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab apa ya? Amsal. Dari kitab Amsal. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau ternyata kitab Amsal ini itu tuh adalah tujuannya dibuat adalah untuk memberikan kita pembelajaran, benar ya Kak ya? Mau memberikan kita pengetahuan tentang menjadi anak Tuhan yang baik, benar Kak? Nah, caranya gimana ya Kak? Nah, caranya gimana? Sambil kita baca juga ya. Kita bisa lihat tadi di ayat yang kita baca ya adik-adik, sudah jelas mengatakan kalau arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Oh, ternyata di Amsal ini tuh juga kita tuh dididik sama-sama ya Kak ya. Betul, Kak. Nah, untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Dan kita tuh harus loh menghormati yang namanya didikan kalau kita mau menjadi anak yang baik. Benar ya? Kalau misalnya diberi nasihat, kita mendengarkan, kita melakukan juga mengikuti juga nasihat baiknya itu. Ya Kak, misal contoh nih ya Kak ya. Misalnya Kak Natali aja deh jadi contohnya. Kak Natali ini kan di rumah juga sebagai anak ya. Kak Natali ini juga sebagai anak dan kadang-kadang ya Kak Natali ini itu berbuat salah gitu ya adik-adik ya. Karena kan Kak Natali juga tetap seorang anak. Jadi di rumah misalnya kalau misalnya hari libur itu ya, hari libur Kak Natali nggak pergi kerja atau berkegiatan, Kak Natali di rumah tuh sukanya di kamar aja terus. Berarti bobok terus dong Kak? Iya, menikmati waktu di kamar aja terus. Nanti kalau sudah siang gitu dirasa kok ini Kak Natali kok nggak keluar dari kamar, mamanya manggil, mamanya Kak Natali manggil, Lia gitu kan. Kalau di rumah Kak Natali panggilnya Lia Kak. Oh gitu ya. Panggilnya Lia, gitu panggilnya. Lia, ayo keluar, kok di kamar terus gitu kan. Seharian di kamar nggak keluar. Terus Kak Natali bilang, iya ma nanti ma gitu kan. Ayo Lia keluar. Tapi Kak Natali terus tidak mendengarkan. Nah, terus mama Kak Natali bilang, kalau di kamar terus, kalau tiduran terus nanti badannya itu kerasa nggak enak, kerasa capek, nggak seger gitu loh kan, kata mama Kak Natali. Terus Kak Natali bilang, iya nggak apa-apa, sekali-sekali aja loh ma, kayak gitu kan.
membantah didikan. Padahal kan udah dikasih tahu hal yang baik, bener ya kak ya? Tujuannya orang tua kan baik Kak Nat. Benar, supaya kita itu nggak sakit, nggak ngerasa badan itu terus bergerak, nggak tidur. benar, apalagi kan sekarang butuh ya kayak namanya banyak bergerak, banyak beraktivitas gitu kan, supaya imun tubuhnya terjaga. Betul, Nah kan? alasan itu juga lah kenapa Mama Kak Natali terus mengingatkan. Dan pada akhirnya Kak Natali karena tidak mendengarkan kata-kata Mama, Kak Natali itu jadi waktu malamnya itu jadi susah tidur adik-adik. Jadi susah tidur karena kayak karena kan tiduran rebahan terus, badannya nggak enak, sakit semua. Jadi kalau waktu malam mau tidur itu aduh rasanya itu nggak enak, terus kayak aduh ya harusnya tadi itu aku banyak berkegiatan, maksudnya kayak setidaknya bangun pagi bantu mama kah, ngapain kah, tapi malah tiduran. Juga dengar-dengaran Kak Nat, kayak tadi mamanya Kak Nat bilang cepet bangun, itu kita kan harus mendengarkan kata-kata orang tua yang intinya ada pengetahuan di dalamnya. Kenapa bilang pengetahuan? Karena kan tadi mamanya Kak Nat bilang kalau Kak Nat harus segera bangun, segera beraktivitas supaya badannya itu sehat, bergerak gitu kan. Itu kata-kata pengetahuan juga. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mengikuti adik-adik. Nah, kakak-kakak berharap adik-adik yang di rumah juga bisa mengikuti itu ya Kak Nat ya. Jangan mencontoh Kak Natali. Nah, tapi setelah itu kayak Kak Natali ini jadi akhirnya sadar gitu kan. Tiap pagi kalau misal meskipun libur, Kak Natali usahakan untuk tetap bangun pagi gitu kan, untuk misalnya beraktivitas ya bangun, keluar dari kamar, ngapain gitu Kak, masak-masak Kak, bikin apa, bersih-bersih rumah, nah kayak gitu supaya badannya bergerak, ntar kalau mau istirahat malamnya biar enak ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita dididik itu kita juga perlu mendengarkan ya Kak ya. Kadang kalau misalnya cuma ngikutin maunya kita aja ya nggak bisa ya adik-adik, karena kita kan juga butuh pengetahuan dari orang lain, dari orang tua, dari guru, orang tua, atau mungkin dari kakak lain ya kan ya. Seperti hari ini bahkan sebenarnya dari teman itu juga bisa loh Kak. Dari teman. Nah mungkin adik-adik mau menjadi teman yang mengingatkan temannya, wah itu sangat baik sekali. Tapi sebelum mengingatkan temannya, adik-adik itu harus memberi contoh dulu. Bener ya Kak? Memberikan contoh dulu, menjadi anak yang dengar-dengaran, menghormati didikan ya kan? Karena tujuannya itu juga untuk kebaikan loh Kak Nat ya. Betul. Ketika kita mendengarkan didikan ya, pasti kita nanti akan menjadi orang yang baik. Lebih baik lagi. Orang yang bijak. Betul. Ya, karena setiap didikan yang kita terima hasilnya pasti positif ya Kak Nat ya. Kata-katanya positif. Kalau kita misalnya dilarang mama untuk berkata-kata kotor, kata-kata yang jelek gitu loh, kayak menjelek-jelekan teman, atau mungkin di rumah sukanya kadang-kadang adik-adik suka teriak-teriak itu. Iya itu. Terus mama bilang, Dek jangan teriak-teriak, mama ini selalu dilarang Bang. Itu bukan berarti mama melarang, tapi itu mendidik adik-adik supaya adik-adik lebih sopan ya, tidak suka teriak-teriak, tidak suka berkata-kata yang kurang baik ya. Atau sama adik atau sama kakak juga harus hormat ya di rumah misalnya. Meskipun sama adik yang kecil ya, tetap harus menghormati dia. Kayak ya kan itu kan juga adikmu, kamu harus jaga dia, sayang dia, beri contoh yang baik. Nah masa kalau misalnya adik-adik berbuat nakal nih, pasti nanti adiknya itu ngikutin berbuat nakal. Karena mesti yang dicontoh yang lebih besar. Iya kakaknya gitu kan. Nah, kita bisa belajar dari siapapun. Nah seperti itu ya adik-adik semua mau berjanji ya kalau misalnya kalian mau menghormati setiap didikan yang diberikan pada kita, meskipun dari orang tua, dari kakak kalian, dari adik, teman dan semuanya gitu kan. Dan satu hal lagi juga Kak, dengan kita mendengarkan didikan, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan kita itu untuk apa? Untuk kita nanti masa depan kita, ya, supaya masa depan kita itu jauh lebih baik, jauh lebih cerah. Nah, gitu kan. Ketika adik-adik mendengarkan didikan, juga mendengarkan pengetahuan yang baik, adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari. Betul kan? Karena memang apalagi sekarang ya di musim masa pandemi ini ya, pasti mama selalu bilang, adik-adik, ayo cuci tangan. Kalau itu juga salah satu didikan ya Kak ya. Betul, didikan untuk menjaga kebersihan. Benar ya Kak, apalagi ya kan di zaman pandemi ini kita butuh untuk lebih ketat lagi menjaga kebersihan tangan, badan, lingkungan,
sebab itu kalau diingatkan mama, ayo cuci tangan, ayo dibersihkan kamarnya, ayo dibersihkan lantainya, mainannya, itu ya dibersihkan ya Kak. Ya, tujuannya apa? Supaya adik-adik lebih tertib lagi. Jadi nanti ketika adik-adik nanti sudah dewasa atau sudah besar, adik-adik sudah terbiasa hal-hal yang baik, ya. Kalau habis pergian, cuci tangan, apalagi masa pandemi ini kan, supaya kita terhindar dari virus. Kalau kita nanti tidak cuci tangan, ada virus yang masuk, kotoran yang masuk, bakteri di tangan kita, terus nanti kita makan. Iya, yang nggak enak diri kita sendiri ya Kak, yang kena sakit. Nah, kalau sakit yang rugi siapa Kak? Kita juga Kak. Nah, nanti nggak bisa beraktivitas dong ya? Nggak bisa main, nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa ikut PA, kan sedih. Satu contoh di kisah Alkitab ini. Oh iya, ada ya Kak? Ada. Siapa Kak? Salomo. Oh. Adik-adik pasti tahu kan Salomo itu terkenal dengan raja yang bagaimana? Yang sangat hebat, yang sangat bijaksana dan diberkati. Itu karena Salomo mendengarkan didikan. Ya, dia mendengarkan nasihat ayahnya. Dia juga taat sama Tuhan, ya. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Jadi akhirnya dia menjadi raja. Dia pun menjadi raja pada zaman itu, raja yang luar biasa, ya. Bangsa Israel diberkati ketika dalam masa pemerintahan Raja Salomo. Nah, tentu adik-adik ingin dong nanti kalau sudah besar jadi orang yang diberkati, ya. Sama seperti Raja Salomo ya, kayak diberkati. Jadi pandai, dan cita-cita bisa terwujud. Betul itu semua sekali. Kalau dari adik-adik masih kecil seperti ini tidak mendengarkan didikan, nggak akan bisa tercapai. Iya benar Kak. Nah, tapi kalau adik-adik dengarkan didikan, ya, sekecil apapun didikan itu menghantar adik-adik menjadi orang yang bijak. Betul. Kita harus setia pada perkara-perkara kecil dulu ya. Iya. Sederhana dulu, mendengarkan dulu orang lain. Ini ada di kitab Amsal loh, Kak. Percayakan yang lebih. Di coba adik-adik boleh buka. Boleh buka Kak, boleh. Amsal 19 ayat 20. Itu boleh kita perbandingan ya Kak Nat ya. Boleh. Kita coba buka adik-adik. Kitab Amsal 19 ayat 20. Ayat yang ke-20. Ini bagus untuk adik-adik ya. Kak Afi bacakan ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tuh kan, sudah ada di Alkitab. Ketika adik-adik mendengarkan nasihat dan terima didikan, maka engkau akan menjadi bijak di masa depan. Pasti ada masa depannya cerah. Masa depannya jauh lebih baik dibanding adik-adik yang enggak terima, yang enggak suka dengan didikan. Enggak yang dengar-dengaran, yang dibilangin malah marah-marah. Iya. Waduh. Tapi bersyukur adik-adik selama ini tidak ada yang marah-marah, tapi selalu mendengarkan didikan orang tua. Seperti saat ini ya Kak Nat, adik-adik pasti dengan setia mengikuti ibadah. Iya dong Kak, kan kita melepas rindu juga dengan ibadah ini saling ketemu. Tetap berdoa ya adik-adik ya, supaya nanti suatu saat kita akan bersama-sama lagi, bertemu dengan kakak-kakak lain, juga teman-teman yang lain, dan kita akan bernyanyi bersama lagi. Oh iya dong, kita akan sama-sama. Kita pasti kangen ya Kak Nat ya. Kakak-kakak ini sudah sangat menunggu, sudah menanti-nantikan saat-saat itu ya Kak. Kita akan siapkan sesuatu yang spesial buat kita semua. Siap? Nah, adik-adik bisa kan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jangan bosan mendengarkan didikan, entah itu dari mama terutama, di rumah juga papa ya. Itu untuk kebaikan adik-adik di masa saat ini dan untuk masa depan ya. Ada di firman loh ya. Betul, firman Tuhan udah sampaikan, dan didikan itu tuh bukan cuman diperuntukkan bagi anak kecil ya adik-adik, tapi sampai opa-oma pun masih menerima didikan Kak. Karena Tuhan itu sebegitu sayangnya sama kita, makanya kita tuh terus dipersiapkan untuk kehidupan kekal. Oke adik-adik, kalau Kak Natali percaya sih Kak, adik-adik semua sudah menerima firman ini dengan baik ya Kak ya. Pasti nanti langsung dilakukan, diterapkan di rumah. Harus mendengarkan didikan dari orang tua dengan ibadah baik ini, gitu kan. Adik-adik yang tadinya nggak sabar jadi lebih sabar. Amin. Yang tadinya malas-malesan jadi lebih rajin. Amin. Yang doanya cuma hari Minggu, nanti setiap saat mau berdoa. Amin. Bersyukur loh. Adik-adik tambah hari, tambah pinter, rajin berdoa, rajin belajar walaupun lewat daring. Jangan bosan, tapi untuk kebaikan adik-adik supaya adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Betul sekali, dan mempunyai masa depan yang lebih baik. Yang lebih baik. Dan jadi orang yang bijak. Enak loh jadi orang yang bijak itu.
apalagi di dalam Tuhan. Ya betul, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Siap? Oke adik-adik, boleh ditutup nih Alkitab atau kakak mau nambah sedikit lagi ada? Ya itu saran Kak Afi, di masa pandemi ini adik-adik tetap jaga kesehatan. Betul. Nah ini kita memberikan satu pengetahuan baru ya adik-adik, didikan baru untuk adik-adik. Jangan bosan-bosan ya kalau kakak-kakak mengingatkan adik-adik cuci tangan, jaga kesehatan, makan sayur, makan gitu sayur, kan. kalau bisa tidur siang ya. Mungkin bukan cuma Kak Afi dan Kak Natali hari ini yang mengingatkan, banyak orang yang sudah mengingatkan, tapi memang itulah yang sekarang ini harus kita lakukan adik-adik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Gak cuma menjaga diri kita, tapi kita tuh menjaga juga orang-orang di sekeliling kita, menjaga papa mama, adik, kakak, dan teman semuanya. Jadi ya tidak ada salahnya kita berbuat sama-sama, bekerja sama, oke? Gitu adik-adik. Oke Kak, karena kita sudah selesai, sudah sangat terberkati oleh firman hari ini, kita boleh menutup Alkitab kita. Nanti malam dibaca lagi boleh ya, untuk menambah itu sebagai ayat hafalan loh Kak. Boleh, ya. Yang tadi Amsal pasal 19 ayat 20 itu bagus loh Kak Nat buat ayat hafalan ya. Bisa nih kita jadikan ayat hafalan ya, ya. Kak ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa dulu ya sebelum menutup firman hari ini. Sudah siap semuanya? Persiapkan hati dan pikirannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mendengar sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang hari ini kami dengar adalah firman yang berasal daripada-Mu, dan setiap pribadi, setiap anak-anak yang mendengarkan firman hari ini Tuhan, boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan, yang menjadi contoh bagi orang-orang di sekelilingnya. Jadikan mereka anak-anak yang bijak Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang penuh hikmat, layaknya seorang Raja Salomo Tuhan bisa memimpin Raja bangsa Israel ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pengasihan-Mu atas kami semua. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dimasukkan di amplop dulu Kak Nat. Dulu diberi tanggal ya Kak. Ya. Persembahan PA tanggal 27 September. Ya. Nanti diserahkan ke Papa Mama, biar Papa Mama yang akan menyerahkan ke gereja. Oke? Nah adik-adik setelah siap kita akan datang memuji nama Tuhan ya dalam persembahan ini. Silakan Kak Feli.
Jadi boleh tetap berdiri ya Kak ya? Iya, semuanya. Silakan Kak Nat, boleh berdoa untuk doa persembahan ini. Oke Kak, kalau gitu siapkan juga adik-adik hatinya, pikirannya karena kita mau berdoa untuk persembahan kita. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan diperkenankan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah diberikan oleh tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan boleh menjadi berkat dan menjadi alat sebagai pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau warta PA ya Kak ya. Dalam warta PA ini kita akan mengumumkan pemenang lomba nyanyi untuk kelas kecil. Siapa yang sudah semangat, sudah siap dari Pasti tadi? ada juga nunggu siapa ya yang Iya mau dong, siapa dong? Nah sekarang di tangan Kak Natal ini adalah sudah ada secari kertas. Di sini sudah ada nama-nama pemenangnya. Kak, gimana kalau kita menyampaikan pemenangnya dari juara ketiga dulu? Boleh ya Kak ya? Boleh Kak? Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Tapi Biar sebentar ada ya. dulu duduk yang manis dulu. Oh iya, duduk yang manis dulu. Karena kan biasanya mereka kalau semangat itu sampai berdiri. Iya, kan ya Kak ya? Aduh ingat Mereka kan banget kan adik-adik. deg-degan juga Kak Nat. Apa aku yang menang? Atau Apa? siapa? Jangan-jangan Kak Natal yang menang. Waduh, iya. Waduh. Nah, ya udah daripada berlama-lama buat mereka penasaran nih Kak, karena tadi akan menyebutkan pemenangnya. Jadi, jurinya dulu ya adik-adik. Kita bacain jurinya Jurinya itu dulu. bukan dari kakak layan loh Ya, adik-adik. jadi Kakak Layan dibantu oleh Penatua Orisa Banari dan juga Ibu Mika Suprapto. Nah, ini beliau-beliau ini yang menilai hasil dari adik-adik ya. Ya. Jadi bukan kakak-kakak lain yang menilai. Betul. Nah, langsung aja Kak. Untuk pemenang yang ketiga. Siapa ya Kak Nat? Dengan nilai 237,5 jatuh pada jeng 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 jeng. Lebih keras Kak. Si. Iya dong. Selamat ya Zip, Zip sudah jadi juara ketiga. Lanjut Kak, juara kedua dengan nilai 246,5 jatuh kepada Siapa ya Kak Nat? Ardo. Semangat dia bisa bangkit Kak Nat. Ini nilainya tuh tipis-tipis loh. Betul. Berarti kan adik-adik ini tuh ini loh hebat-hebat, jago-jago mereka nyanyinya. Selamat ya untuk Adik Ardo. Juara kedua. Dan sekarang yang dinanti-nanti Kak, dinanti-nanti Kak, juara satu. Juara satu dengan nilai 250. Ayo Kak, yang kenceng Kak karena juara satu nih Kak. Jatuh pada 2. Selamat ya buat adik-adik semua yang sudah memberikan pujian terbaiknya buat Tuhan Yesus. Nah, jadi kakak mungkin bisa ulang lagi biar semakin jelas. Juara pertamanya ada 2, juara kedua ada Ardo, dan juara ketiga ada Zin. Semoga Semoga kakak juga mengucapkan terima kasih ya iya Kak Nat, juga ya. pastinya. Nah, yang ikut juga terima kasih. Kalau pada kali ini belum menang, nggak apa-apa, adik-adik jangan Masih putus ada asa. kesempatan, Masih ada kesempatan lagi. lagi, Pasti gitu kita ya. akan adakan lomba-lomba lagi ya, supaya. Tapi terima kasih sekali loh, adik-adik itu bagus. Benar, videonya, dan Kak. tetap berkarya ya Kak. Betul. Siapa tahu kalau adik-adik terus berkarya melatih talenta yang Tuhan kasih, nanti Tuhan Yesus mungkin memberkati adik jadi Betul. penyanyi. Melengkapinya. Terus nanti nyanyi di gereja sama-sama kita semua nanti, oke? Jadi Semangat ditunggu ya, ya, tetap tetap semangat. Oke, sudah selesai nih Kak kita warta PA-nya. Oke, sekarang. Pasti Ada ada sebenarnya. tambahan lagi. Nah, adik-adik untuk yang lomba mewarnai, ditunggu minggu depan pengumumannya. Biar setiap minggu tuh ada surprise ya Kak ya, ada kejutan untuk Iya. adik-adik. Terus karena ada yang nanya ini, Kak adik gimana Kak? Tenang aja adik. Hadiah nanti kakak-kakak yang mengantar di rumah. Adik tunggu aja di rumah. Jadi sabar dulu ya. Iya, ya. Oke. Oke. Langsung Kak ya. Kita akan mengakhiri ibadah minggu ini
Adik-adik boleh bangkit berdiri. Yo. Kita akan tetap memuji nama Tuhan ya, karena Iya dong, dengan hati yang sukacita, penuh sukacita, oke? Langsung aja Kak, kita nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami boleh ada sampai di akhir ibadah ini, terus merasakan curahan berkat-Mu Bapa. Bapa, sebentar Bapa kami akan menyudahi ibadah ini. Kiranya Kau berkati setiap pribadi, anak-anak, orang tua, dan siapapun Tuhan yang ada di sekitar kami dan juga melihat ibadah pada hari ini. Kiranya Kau berkati dan jagai selalu. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat ulang tahun PLKPA GPIB yang ke-61. Semoga di tahun ini Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati semua kakak-kakak layan dalam pelayanan, dalam semua aspek kehidupan. Dan juga adik-adik semakin setia dalam beribadah ya adik-adik. Tetap semangat ya melayani Tuhan. Dan bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan berkati. Happy birthday, PA. Happy birthday, PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, PA. Happy birthday, PA. Terus semangat. Sukacita selalu. Bye bye. Tuhan berkati.